Ya, hari ini Bante akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan seorang dewa, sesosok dewa, bukan seorang, sesosok dewa yang disebut Dewa Saka, yaitu raja dewa dari surga Tawatimsa. Nah, untuk itu apa sih pertanyaan yang direnungkan oleh eh, Dewa Saka kepada Sang Buddha? Nah, Dewa Saka ini merenungkan 4 pertanyaan yang akan dia siapkan untuk ditanyakan kepada Sang Buddha. Apakah 4 itu? Yang pertama, pertanyaannya, apakah yang terbaik dari segala pemberian? Apakah yang terbaik dari segala rasa? Yang ketiga, apakah yang terbaik dari segala kegembiraan? Jadi kita ini bergembira, apa sih yang terbaik dari segala kegembiraan? Dan yang keempat, ini menyangkut seorang arahat. Mengapa kearahatan pada akhir kemelekatan disebut yang terbaik? Nah, inilah yang akan ditanyakan Dewa Saka kepada Sang Buddha. Kemudian Dewa Saka pada suatu malam, biasanya para dewa itu akan mendatangi Sang Buddha itu menjelang pagi ya. Jadi sudah lewat tengah malam, menjelang pagi, dewa itu biasanya datang bertanya kepada Sang Buddha. Salah satunya kita baca di Manggala Sutta. Nah, kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan bahasa Pali. Biar keren sedikit, jadi pakai bahasa Pali. Sabbadanang dhammadanang jinati. Apa maksudnya? Dari segala pemberian, sabba itu semua. Danang itu dana, memberi. Dhamma dana, memberi dhamma itulah yang tertinggi. Jinati itu yang tertinggi. Kemudian disebut juga sabba rasang, dari semua rasa, sabba rasang, dhamma raso jinati. Rasa dhamma itulah yang tertinggi. Dari segala eh, kegembiraan, sabbarating, dhammarati, jinati, kegembiraan di dalam dhamma, itulah yang tertinggi. Nah, tanhang kayo sabba dukang jinati. Karena kenapa kearahatan itu yang tertinggi? Karena terbebasnya dari tanha. Maka setelah tanha terbebas, maka dukang juga terbebas. Jadi itulah jawaban Sang Buddha kepada Dewa Saka. Namun Dewa Saka minta penjelasan lebih lanjut. Mengapa pemberian Dhamma, yaitu ajaran pelajaran Dhamma, mengungguli semua pemberian lainnya? Yang kedua, mengapa rasa Dhamma mengungguli semua yang lainnya? Mengapa kegembiraan di dalam Dhamma mengungguli semua kegembiraan lainnya? Mengapa kearahatan pada akhir kemelekatan dikatakan yang terbaik? Karena mengakhiri semua penderitaan. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari Dewa Saka yang ingin mendapat penjelasan dari Sang Buddha. Kenapa sih kalau kita bertanya, oh pemberian Dhamma itu tertinggi, kenapa disebut tertinggi? Kita sering dengar, oh dari pemberian Dhamma itu tertinggi. Jadi kalau gitu kita nggak usah memberi yang lain, memberi Dhamma saja. Tidak begitu juga. Memberi yang lain tetap aja, tapi pemberian Dhamma ini kita harus juga belajar untuk memberi Dhamma. Karena dikatakan Dhamma itu tertinggi. Kemudian dari segala rasa, ya rasa Dhamma itu tertinggi. Nah sekarang kita lihat penjelasan Sang Buddha. Penjelasan yang pertama,
Silakan Anda bisa baca. Mereka yang melakukan kebajikan, mempersembahkan 4 kebutuhan, jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan, melakukan hal itu hanya setelah mendengarkan Dhamma, bukan sebaliknya. Jika mereka tidak mendengarkan Dhamma, mereka tidak akan memberikan bahkan sesendok nasi sekalipun. Karena alasan inilah pemberian Dhamma mengungguli semua pemberian lainnya. Nah, jadi jelas sudah ya, mengapa Dhamma itu dikatakan pemberian yang tertinggi. Karena dengan kita memberi Dhamma kepada orang, maka orang itu akan berpikir bagaimana berbuat baik. Akhirnya sadar, oh berbuat baik itu penting. Oh berdana itu penting. Nah kalau kita tidak memberikan penjelasan itu, maka jangankan berdana 4 kebutuhan, berdana sesendok nasi saja itu tidak dilakukan. Nah maka dari itu penting kita belajar Dhamma dan membagi Dhamma. Ya seperti dinunukan misalnya yang ceramah, oh orangnya itu aja, yang lain juga bisa bagi-bagi Dhamma, baca-baca buku Dhamma, ya, sharing. Oh, saya punya pengalaman ini, saya punya pengalaman seperti ini, merasakan Dhamma itu manfaatnya apa. Nah, itu kita bisa berbagi sehingga orang lain bisa merasakan. Selain itu juga bisa bertanya. Dengan kita bertanya kepada penceramah misalnya, kepada Bante misalnya, kemudian Bantenya menjawab. Nah, orang yang mendengarkan yang tidak bertanya juga dapat manfaat dari bertanya. Wah, saya tidak bisa berceramah, Bante. Bagaimana kalau saya menyebarkan tulisan-tulisan Dhamma? Itu juga boleh. Itu juga termasuk Dhamma Dana. Saya kalau cetak buku gimana, Bante? Itu juga Dhamma Dana. Saya share ceramah-ceramah di YouTube untuk orang dengarkan. Itu juga Dhamma Dana. Tapi pertanyaannya, kita share itu orang baca nggak? Orang nonton nggak? Kalau orang nonton, baru dapat manfaat. Kalau orang baca, baru dapat manfaat. Tapi kalau dia tidak baca, kita share. Nah, manfaatnya tidak langsung, tidak maksimal. Tapi kalau kita berceramah di depan banyak orang, paling tidak ada satulah yang dapat pengertian Dhamma. Tidak semuanya sih, tapi itu bisa bermanfaat dan itu sangat baik. Jadi kalau misalnya Anda tidak mampu berdhamma di sana, share dhamma-dhamma yang Anda dapat dari YouTube, dari mana-mana itu. Ya, dibagi. Itu juga sangat bermanfaat. Itu bisa menggugah orang. Ini yang pertama. Jadi pemberian dhamma itu sangat penting. Yang kedua, kenapa rasa dhamma itu yang terbaik? Nah, segala jenis rasa termasuk rasa buah-buahan, rasa bunga-bungaan, rasa yang lezat, bahkan makanan para dewa sekalipun adalah penyebab kelahiran kembali dalam samsara dan kejatuhan dalam penderitaan. Tetapi rasa 9 dhamma spiritual bersama dengan 37 faktor pencerahan dan 4 pasang maga dan pala serta nibbana adalah lebih baik daripada rasa duniawi. Maksudnya apa itu 9 dhamma spiritual? Bersama 37 faktor pencerahan. Nanti itu Bante sampaikan di belakang. Yang 9 dulu. 9 ini apa? 9 ini adalah Sotapati, Maga, dan Pala. Jadi 2. Sakadagami, Maga, dan Pala. Jadi 4. Anagami, Maga, dan Pala. Jadi 6. Kemudian Arahata, Maga, dan Pala menjadi 8. Ditambah plus 1 Nibbana. Jadi 9. Itu yang disebut 9. Nah, jika seorang sudah mencapai kesucian, itulah yang dikatakan rasa dhamma yang tertinggi. Kenapa? Dia tidak akan jatuh lagi ke alam yang menderita. Kalau kita makan makanan yang lezat, makanan yang enak, kita masih menderita.
Kita masih jatuh ke dalam alam-alam yang menderita juga kalau kita meninggal nanti. Kita masih berputar-putar di dalam samsara. Tetapi kalau kita bisa merasakan dhamma itu dengan mencapai kesucian sotapana minimal, kita disebut orang yang bisa merasakan dhamma. Nah, itu yang Sang Buddha katakan. Dari segala rasa, kenapa rasa dhamma itu yang tertinggi? Karena itu. Kemudian yang ketiga, dari segala kegembiraan atau piti yang muncul dalam diri seorang yang berasal dari perhatian dalam membicarakan atau mengajarkan, mendengarkan dhamma, dapat menyebabkan kegirangan hati, bahkan hingga mengeluarkan air mata dan menyebabkan bulu kuduk berdiri. Anda pernah nggak merasakan itu? Baca riwayat Sang Buddha, bisa menangis, bisa merasakan, oh ternyata guru kita ini luar biasa. Ketika Sang Buddha Panibbana kita bisa menangis, ikut menangis, sedih. Atau pada saat kita bisa membaca atau mendengar dhamma yang menggugah. Atau ketika kita lagi praktek dhamma, meditasi misalnya. Atau pada saat kita berdana misalnya. Atau kita menjalankan sila. Praktek-praktek dhamma itu atau eh, rasa dhamma itu kalau kita rasakan kegembiraannya itu luar biasa, berbeda dengan kegembiraan kalau kita bertemu dengan orang yang kita cintai atau mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena hal-hal itu sesuatu yang masih menyangkut hal-hal duniawi. Kenapa orang berbuat baik itu lebih gembira daripada ketika orang itu mendapatkan sesuatu? Kita mendapatkan sesuatu, kita gembira. Tapi ketika kita bisa melepaskan sesuatu, itu gembiranya berbeda. Bisa berbahagia melihat orang lain berbahagia, itu beda gembiranya. Nah, itulah yang disebut rasa dhamma. Ketika kita bisa memunculkan dhamma, berpikir yang baik, berpikir positif, itu seperti kita membuka kotoran batin kita itu kita lepaskan. Batin kita menjadi lapang gitu. Ibaratnya kalau kita punya rumah, rumah kita tuh sumpek, ada ayam, ada kambing, aduh semua, pokoknya enggak karu-karuan rumah kita itu. Itu seperti batin kita yang terhimpit, enggak nyaman. Tapi begitu kita bisa membersihkan semua, mengeluarkan satu-satu, rasanya lega. Nah, itulah seperti itu, rasa dhamma itu. Kegembiraan yang luar biasa. Anda harus temukan itu. Baru Anda bisa yakin pada dhamma. Oh, ternyata dhamma ini luar biasa. Kalau Anda belum temukan, cari, temukan, praktekkan dhamma itu sungguh-sungguh, belajar dhamma sungguh-sungguh. Maka Anda akan merasakan, oh, ternyata apa yang dikatakan oleh Sang Buddha tidak salah. Ya. Nomor 4, segala jenis kemelekatan akan sirna saat arahata magga tercapai. Arahata magga segera diikuti oleh menghasilkan arahata pala. Jadi begitu magga langsung hasil pala. Karena arahata pala muncul di akhir dari kemelekatan, ini disebut juga tanha kata hancurnya kemelekatan. Kemelekatan ini tanha artinya. Karena arahata yang juga disebut tanha kata mengatasi semua penderitaan. Ini adalah dhamma yang mengungguli dari dan lebih mulia daripada segala hal. Jadi kalau sudah mencapai arahata itu seperti kita bebas dari segala macam ikatan. Ikatan aslinya kotoran batin kita itu. Ya, eh, Bante sedikit menjelaskan tentang kesucian supaya Anda bisa mengerti. Kenapa kita itu menderita? Kenapa kita itu masih belum bisa mencapai kesucian? Karena faktornya adalah tanha ini, kemelekatan.
Kalau melekatan ini bisa muncul kenapa? Karena kita menganggap ada aku, ada milikku, ada diriku. Itulah yang munculnya kemelekatan tanha di situ muncul. Aku disakiti, aku mendapatkan ini, aku begini, aku begitu. Semuanya aku menderita, aku bahagia. Nah, itulah tanha itu berkembang biak. Nah, ketika seseorang bisa muncul pengertian yang benar tentang aku ini, dia sudah bisa memutuskan ikatan, oh ternyata aku itu tidak seperti itu. Ternyata saya salah pandang. Nah, salah pandang ini dia lepaskan, dia mencapai yang namanya sotapana dan sakadagami. Dia pandangan tentang aku itu dia bisa lepaskan, itu dia sudah mencapai sotapati dan sakadagami. Tapi belum anagami. Kenapa? Karena dia hanya pandangan saja, ditinya saja. Tapi secara berpikir dan secara pikiran dan secara persepsi masih menganggap ada aku. Jadi dia masih sotapana dan sakadagami. Nah, ketika seorang itu mencapai anagami, dia sudah dalam berpikir saja dia sudah hilang akunya. Makanya orang anagami itu nafsu sudah tidak ada. Tidak ada lagi nafsu birahi, nafsu untuk mendapatkan apa itu sudah nggak ada. Udah lepas. Namun, persepsi tentang aku itu masih ada. Belum bersih total. Jadi kalau orang anagami itu bisa lahir di alam sudawasa namanya. Alam khusus anagami di mana dia tidak terlahir lagi di mana-mana. Sekali saja terlahir, tidak kembali lagi. Satu kali saja, setelah itu dia mencapai kesucian arahata di sana, dan dia bebas. Kalau Sotapati minimal 7 kali kelahiran. Maksimal 7 kali kelahiran, dia akan mencapai ke arahata. Kalau seorang sakadagami maksimal 3 kali. Nah, anagami sekali. Dan kalau arahata, dia sudah membersihkan pandangannya, dia sudah membersihkan pikirannya, citanya, dan dia membersihkan yang namanya sanya, persepsi tentang aku sudah nggak ada. Makanya itulah hancurnya kemelekatan tentang aku. Kenapa kita bikin karma? Bikin karma, bikin karma, bikin karma. Karena kita menganggap aku yang berbuat. Aku berdana, aku datang ke wihara, aku begini. Tapi seorang arahat, dia sudah tidak lagi memandang aku. Jadi tidak ada lagi perbuatan baik, perbuatan buruk. Yang ada hanya adalah perbuatan saja. Tidak ada perbuatan baik buruk. Itu seorang arahat sudah bersih dari segala kilesa. Ini penjelasan yang mungkin perlu juga Anda ketahui. Nah, apa itu Bodhipakkhya Dhamma? 37, banyak banget Bante. Bante tidak jelaskan di sini. 4 satipatthana. Tahu ya, 4 satipatthana. Kayanupasana, Citanupasana, Wedananupasana, Dhammanupasana, 4. Sama padana itu 4 usaha benar, yaitu berusaha mencegah pikiran buruk yang belum muncul, meninggalkan pikiran buruk yang sudah muncul, kemudian mengembangkan batin yang luhur, yang baik, kemudian mengusahakan batin yang baik muncul, kemudian yang keempat mengembangkan batin yang baik yang sudah muncul. Itu sama padana. Itipada itu ada 4 yang disebut kegembiraan dalam praktek. Kemudian canda. Kemudian yang kedua adalah semangat. Karena muncul kegembiraan, muncul semangat, wirya. Karena muncul wirya, muncul yang namanya cita, perhatian yang benar. Dan yang terakhir, wimangsa. Wimangsa ini artinya dia bisa
mengevaluasi apa yang sudah dilakukan ini benar apa tidak, punya pengertian yang benar. 5 indria, 5 bala ini sama, yaitu sada, wiriya, sati, samadhi, dan panya. Itu sama, 5. 7 bojangga Anda lihat sendiri di buku Parita halaman 97, Bojangga Parita. Itulah yang namanya 7 bojangga, 7 kesucian. Kemudian 8 magangga artinya jalan mulia berunsur 8. Anda bisa lihat di buku Parita halaman 145. Bahasa Palinya, terjemahannya itu halaman 148 mungkin atau 49. Nah, jadi ini sekilas tentang 10 bodhipakya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama, kalau tadi kita sudah tahu bahwa pentingnya dhamma itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Anda sebagai upasaka, upasika, kalau ditanya, tugas seorang upasaka, upasika apa sih? Kalau di agama lain itu kan biasanya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Bagaimana dengan agama Buddha? Apakah ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan? Ada. Apa kewajibannya? Satu, ya harus punya keyakinan. Punya keyakinan artinya ya harus datang ke wihara itu menumbuhkan keyakinan. 2, menjalankan sila dengan baik. Pancasila harus dipegang betul-betul, jangan sampai bolong. Sekali waktu setiap uposatha tanggal 1, tanggal 15 atas sila atau ciacai boleh. Kalau dua-duanya lebih bagus lagi, atas sila dan ciacai. Nah, kemudian melatih samadhi. Itu saja tugasnya sebagai upasika, upasaka. Ya. Nah, sekarang ada kualitas yang harus dikembangkan sebagai seorang upasaka, upasika. Anda bisa catat ya, atau bisa difoto boleh 10 kualitas yang harus dimiliki sebagai upasaka atau upasika. Sekarang Anda sebagai upasaka, upasika, apa yang perlu dimiliki? Kualitas apa yang perlu dimiliki? Yang pertama adalah ia selalu menginginkan kesejahteraan sangga dan menempatkan dhamma sebagai yang utama dalam hidupnya. Nah, jadi kesejahteraan sangga. Jadi sangga ini kan kumpulan para biku. Jadi kalau ada bante yang datang ke nunukan siapa saja, itu gunakan kesempatan yang baik karena kita menginginkan kesejahteraan sangga. Jangan sampai bantainya kelaparan di sini, di nunukan gitu kan. Ya harus kita pikirkan. Kemudian yang kedua, dalam hidup ini selalu memikirkan dhamma begitu. Ingat dhamma itu. Dengarkan ceramah tidak hanya seminggu sekali, tapi ya ada kesempatan buka YouTube, dengarkan ceramahnya Bante siapa yang Anda suka. Di mobil dengarkan ceramah. Itu bagus sekali. Dan menyanyikan lagu Buddhis itu juga termasuk kita mengingatkan diri kita pada dhamma. Karena isinya lagu Buddhis itu juga dhamma. Jangan hanya menikmati lagu, tapi harus mengerti artinya juga. Baca parita setiap pagi dan sore itu juga menumbuhkan dhamma itu dalam hidup kita. Jadi harus ada dalam diri sendiri usaha bagaimana dhamma itu bisa menjadi hal yang utama dalam hidup. Ini yang pertama. Kualitas yang harus Anda miliki sebagai upasaka upasika. Sudah dicatat? Sudah difoto? Catat di handphone. Direnungkan, pulang. Apakah saya sudah berpikir seperti itu, menempatkan dhamma sebagai hal yang utama dalam hidup saya? Kalau belum, nah sekarang kita harus
mulai sekarang harus tempatkan dhamma itu sebagai yang utama dalam hidup. Ya, difoto, dicatat 10 kualitas seorang upasaka upasika. Ini yang pertama. Sudah dicatat? Ya, baik. Yang kedua, nah karena tadi memikirkan sangga, maka dia memberi dengan penuh ketulusan. Seorang upasaka upasika yang baik, orangnya suka memberi. Tidak hanya memberi kepada bante atau kepada sangga, tapi kepada siapapun dia berikan. Selama dia mampu bisa memberi, dia beri, dia bantu. Dan penuh ketulusan, dengan senang hati dilakukan. Ini kualitas kedua ya, bukan pertama, bante belum ganti. Jadi memberi dengan penuh ketulusan. Nah, ya, eh, pemberian yang perlu dilakukan dengan tulus. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini sampai salah ganti. Ini yang ketiga, jika ia melihat tanda kemunduran dari ajaran Sang Buddha, dengan sekuat tenaga dia membantu menegakkannya. Kalau Anda di Nunukan sana, waduh, ini kok umat Buddhanya ini tambah sedikit yang datang nih. Gimana ya caranya supaya umat Buddha bisa berkembang? Gimana ya umat Buddha bisa mengenal Dhamma, yang dinunukan ini bisa mengenal Dhamma, tidak hanya sembahyang datang ke wihara, cep pulang. Anda harus punya berpikir seperti itu, supaya Dhamma ini berkembang di Nunukan, khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, dan di dunia apalagi. Bukan untuk menarik-narik, kalau caranya Sang Buddha itu bukan untuk menarik-narik. Kita sudah memasang gambar burung merak di depan. Tujuannya adalah dengan sikap yang benar, yaitu kita sendiri yang harus praktek. Kalau cara kita praktek sudah baik, maka kita akan menarik orang untuk datang. Nah, kalau kita sendiri juga malas ke wihara, gimana kita mau ngajak orang lain ke wihara? Nah, jadi kalau kita melihat, waduh, umat Buddha ini kok tambah sedikit, kita harus sadar, kita yang harus mulai. Saya harus datang ke wihara. Udah gitu, ajak yang satunya, ajak satunya. Ayo, bagaimana nih, dhamma kita nih, wihara sudah bagus, kenapa kita kok melempem? Nah, itu harus dipikirkan. Jadi seorang upasaka upasika, dia kalau melihat, wah, ada kemunduran dari ajaran Sang Buddha di sana, Dhamma itu, maka dengan sekuat tenaga dia akan membantu untuk kembali menegakkannya. Ya, kita dinunukan sudah bagus, wihara sudah bagus, tempat sudah ada, semuanya sudah nyaman. Sekarang tugas kita adalah menegakkan Dhamma di sana, mengembangkan Dhamma di Nunukan, dimulai dari diri sendiri. Kalau masing-masing yang hadir ini bisa mengembangkan Dhamma itu, mulai dari diri sendiri, dan kemudian mengajak keluarganya, saudaranya, maka wihara akan penuh. Ya, jadi ini dicatat. Kemudian selanjutnya, dia terbebas dari segala macam ketahayulan dan memiliki pengertian yang benar. Seorang Buddhis itu nggak percaya lagi tahayul-tahayul. Wah, kamu ini sio, ini kalau kelinci berarti sio kuda, ciong. Lebih ciong lagi, eh, sio ayam. Kenapa? Karena beda 6 tahun. Lah, masa semua sio ayam ciong? Anda kan harus pakai logika. Wah, semua sio ayam ciong. Masa sih semua nasibnya sama? Karena kalau kita percaya hukum karma,
masing-masing dari kita punya membawa karma kita masing-masing, mewarisi karma kita masing-masing. Kenapa kita harus eh, apa namanya percaya dengan hal-hal seperti itu? Wah, Anda harus diruat, harus diciswa supaya sialnya hilang. Enggak. Kita kalau ciswanya percayanya dengan berdana, dengan berbuat baik, jalankan sila dengan baik, melatih samadhi. Itu sudah ciswanya. Nggak perlu lagi kita punya kepercayaan yang aneh-aneh. Ya, jadi kita harus yakin pada tiratana, Buddha Dhamma Sangha. Yakin pada hukum karma. Sedikit di sini pada sampaikan, yakin pada hukum karma itu ada 3. Satu, yang disebut yakin pada hukum karma bahwa kalau saya berbuat baik, saya akan dapat baik. Saya berbuat buruk, saya akan dapat buruk. Ya, itu yakin yang pertama. Keyakinan yang kedua adalah apapun yang datang pada saya, baik ataupun buruk, itulah yang saya harus terima akibat dari perbuatan saya sendiri. Jadi Anda harus siap dengan apa yang ada. Datang apapun, itu Anda harus siap. Karena itu adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Dan Anda tidak usah pikir-pikir, perbuatan apa ya, tidak usah. Yakin aja, ini adalah akibat dari perbuatan. Terima saja sebagai akibat dari karma. Yang ketiga adalah kalau Anda punya bahwa merenungkan semua orang itu punya karmanya masing-masing. Anak, istri, suami, orang tua, semua orang yang kita cintai, yang tidak kita cintai, musuh kita, siapa saja, semua membawa karmanya masing-masing. Kita tidak punya hak untuk mengurusin karmanya orang. Kita hanya bisa mengkondisikan, tapi kalau terjadi pada sesuatu pada orang kita cintai, kita harus siap bahwa itu adalah karmanya masing-masing. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin bisa membantu, tapi kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, itu karmanya masing-masing. Nah, jadi 3 keyakinan ini yang harus Anda miliki. Bahwa saya punya perbuatan baik dan buruk akan saya terima. Yang kedua, segala yang saya dapatkan ini adalah akibat dari perbuatan saya sendiri, sehingga Anda harus bisa menerima semuanya. Dan yang ketiga adalah eh, semua makhluk memiliki karmanya masing-masing. Nah, itu keyakinannya. Selanjutnya, ini yang kelima sebetulnya. Kalaupun ada kejadian dalam hidup, dia tidak memikirkan yang lain selain Sang Buddha. Ya, jadi kalau Anda ada kejadian apa saja diajak suruh pindah agama, disuruh ke sini, ke situ, ke dukun lah kemana, berarti Anda belum upasaka yang baik. Tapi kalau Anda dapat masalah apa saja, ingatnya sama Sang Buddha. Bukan berarti, oh Buddha tolong saya. Tidak. Ingat pada Buddha aja, itu membuat Anda tenang. Seperti kata Nehru, ketika dia di penjara, dia hanya melihat gambar Sang Buddha, dia merasa tenang. Demikian juga kita sebagai umat Buddha, ada masalah apa? Ingat Buddha. Terutama kalau orang itu sakit, kita harus ingatkan kepada dia, ingat Buddha ya, ingat Buddha, ingat Buddha. Ketika mendiang Bante Silaguto itu mau meninggal ketika kecelakaan itu Bante Sada mengingatkan kepada Bantenya, ingat Buddha Dhamma Sangha ya, jangan lupa ingat pada Buddha Dhamma Sangha, ingat pada Buddha Dhamma Sangha. Itu yang diingatkan oleh Bante Sada. Nah, kita juga kalau ada umat yang sakit, kita ajarin dia, kamu ingat pada Buddha ya, ingat pada Buddha, sebutkan kata Buddha, 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 Buddha. Nah,
Itulah cara kita sebagai umat Buddha, sebagai upasaka, upasika. Jadi apapun kejadian dalam hidup, dia tidak memikirkan yang lain selain Sang Buddha sebagai gurunya. Kalau sama Bante gimana? Boleh saja bertanya kepada Bante, karena Bante mewakili mungkin sebagai murid Sang Buddha. Tapi guru utama adalah Sang Buddha. Kemudian yang kelima, dia tertib dalam ucapan dan perbuatan. Artinya menjalankan sila dengan baik. Tidak berbuat buruk. Pancasila dijalankan dengan baik. Ya, menjaga ucapan. Ucapan itu ada 4, Anda sudah ingat, masih ingat ya. Ucapan bohong, ucapan fitnah, ucapan caci maki, ucapan kasar maksudnya, dan ucapan gosip. Perbuatan ini dalam hal jasmani, ya. Perbuatan untuk menghindari tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar asusila. Dan di samping itu ada kualitas-kualitas yang lain yang harus Anda lakukan sebagai umat Buddha. Sikap hormat, rendah hati, dan segala macam. Kemudian yang keenam, dia rukun dan harmonis dengan sesama. Nah, ini penting. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan toleransi. Jadi dengan tetangga sebelah, dengan kanan kiri, muka belakang, dengan teman di tempat kerja, di mana saja berada, kita rukun dan harmonis. Tidak sombong, tidak ribut. Kuncinya apa untuk rukun dan harmonis? Berbagi. Itu kuncinya. Kalau kita punya apa, kita berbagi pada tetangga. Ini ada selamatan, dibagi ya sebelah. Oh, ini ada ini, bagi. Nah, kita sering berbagi, maka kita akan rukun dan harmonis. Kualitas ke-8, ini sudah ke-8 sebetulnya, dia tidak iri hati. Nah, iri hati ini sifat yang tidak baik yang tidak boleh dikembangkan sebagai seorang pasangan opsika. Iri hati ini aneh. Orang udah ngapa-ngapain kita, kita bisa nggak senang sama orang itu. Aneh. Kenapa demikian? Itu sebetulnya karena ego kita. Coba kita renungkan, kenapa saya tidak senang sama orang itu ya? Dia nggak ngapa-ngapain saya, gara-gara saya tidak senang lihat tingkahnya, gara-gara saya tidak senang lihat mobilnya, lihat hartanya, atau lihat apanya yang kita tidak senang karena dia lebih baik daripada kita mungkin. Nah, muncul iri hati. Iri hati muncul ini merasa tidak adil. Jadi kita dapat sedikit, dia dapat banyak gitu. Itu muncul iri hati. Dan kalau kita yakin pada hukum karma, maka tidak ada iri hati. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-9, dia tidak menggunakan Buddha Dhamma untuk menipu orang lain, untuk mendapatkan keuntungan dan atau kemasyhuran. Jadi nggak boleh menjual Buddha Dhamma. Jadi kalau Anda sebagai pengurus wihara, ada loh pengurus wihara itu sampai korupsi gitu. Wah, bahaya. Kalau Anda korupsi di wihara itu karma buruknya bisa double. Karena apa? Karena ini eh, untuk kemajuan dhamma begitu. Jadi kita harus hati-hati ya. Jadi dengan cara menipu, mungkin buat jimat lah, ini jimat keberuntungan, harus bayar sekian. Nah, menggunakan Buddha Dhamma itu sebagai alat untuk menipu orang atau untuk mendapatkan kemasyhuran. Itu banyak dilakukan orang. Nah, itu bukan seorang kualitas seorang upasaka-upasika. Dia tidak akan menggunakan hal itu. Jadi Anda harus ingat ini. Dan yang terakhir, dia menerima perlindungan dengan berpedoman pada tiratana. Jadi tiada perlindungan lain bagiku. Tiratana lah pelindungku nan luhur. Jadi tidak ada perlindungan lain. Buddha Dhamma Sanggala yang
jadi pelindung saya. Itu harus Anda tanamkan dalam pikiran sekuat-kuatnya. Supaya Anda itu sampai mati pun masih ingat pada Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Ya, ini sangat penting sekali buat kita semua. Nah, dari 5 tadi, 10 tadi, bisa disimpulkan ada 5 lah. Yang pertama, Anda harus punya sada kepada Tiratana Buddha Dhamma Sangha. Yang kedua, Anda jalankan sila dengan baik. Pancasila terutama. Ini kewajiban seorang upasaka upasika. Yang ketiga, menerima sesuatu yang baik dan buruk sebagai petanda kemalangan atau keberuntungan. Artinya, yakin pada hukum karma. Ya, ya saya tadi katakan, yakin pada hukum karma. Yang keempat, tidak mencari yang layak menerima persembahan di luar Buddha Sasana. Artinya tidak cari-cari tempat yang lain selain di Buddha Sasana. Oh, di sana ada suku yang hebat tuh. Nah, ke sana. Oh, ada ini tempat yang hebat nih ke sini, ada sini ke sini. Ah, akhirnya Anda lupa dengan Buddha Dhamma. Seorang pasaka-pasika, saya tidak tertarik untuk itu. Karena di sini sudah terbaik bagi saya. 3 permata itu, Anda sudah dapat permata yang sangat indah, yang tiada taranya, baik di dunia ini maupun di alam surga. Tidak ada yang menyamai permata Buddha Dhamma Sangha. Kenapa kita tinggalkan? Kenapa Anda tidak gunakan permata itu dengan sebaik-baiknya? Ya, nah itu kita harus sadari itu. Kemudian yang kelima, berbuat kebajikan di dalam Buddha Dhamma terlebih dahulu. Artinya, kalau Anda mau berbuat kebajikan di luar, boleh saja berdana kepada eh, apa namanya tempat ibadah lain, kepada mana. Tapi ingat, kalau Anda berdana kepada yang lain, tapi tidak berdana kepada wihara, nah ini salah. Padahal Buddha Dhamma duluan mengutamakan yang di Buddha Sasana dulu. Nah, baru sisanya Anda bisa berdana kepada yang lain. Itu yang dimaksud sebagai upasaka upasika yang baik. Nah, jadi ini yang Bante sampaikan pada malam hari ini sebagai renungan kita bahwa eh, sebagai upasaka itu Anda perlu ingat 10 kualitas tadi. Nanti dicatat, di-share di grup dan Anda bisa ingat-ingat lagi apa sih yang harus saya lakukan sebagai upasaka upasika supaya saya dapat manfaat sebagai seorang upasaka upasika. Tidak hanya dapat nama saja, ya, dapat nama saja. Wah, saya sudah upasaka upasika. Ada orang itu sampai 5 kali upasaka upasika dapat nama, ganti nama lagi, ganti nama lagi. Waduh, ini nggak cocok, ganti nama lagi. Sampai seperti itu, ya. Kita nggak perlu ya. Yang penting Anda eh, praktek, praktek. Jadi Sang Buddha lebih mengutamakan itu. Anda bukan upasaka upasika, wah, tapi Anda praktek dhamma dengan baik. Itu sudah. Ya, ini yang Bante sampaikan. Semoga Anda bisa praktek. Ingat, kita sebagai pasaka upasika, Anda sebagai pasaka upasika, ingatlah pada kualitas-kualitas yang harus dikembangkan supaya Anda menjadi upasaka upasika yang berkualitas. Ya, sekian terima kasih. Semoga semuanya berbahagia, semoga Anda semua maju dalam dhamma, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Yang Mulia Bandita Wiryo. Semoga bisa memberikan pemahaman, menambah pengetahuan kita semuanya. Dan mohon izin Bante untuk menambah
sesi tanya jawab, Bante. Boleh. Kalaupun ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mohon izin dari saya dulu, Bante. Ya, Ya, uh, menurut pengertian saya, Bante, bahwa apabila di kehidupan sekarang itu dia mempunyai kemampuan untuk mencapai kesucian arahat, berarti dia mempunyai karma baik yang luar biasa, tinggi, Bante. Artinya adalah karma baik itulah yang kemudian mengkondisikan dia mencapai arahat. Karma baik itu kan dalam berbagai bentuk, Bante. Artinya mungkin level puncaknya adalah arahat begitu, tetapi kan juga mempengaruhi hal-hal yang lain. Ya mohon maaf, misalnya seperti Pangeran Siddhartha, beliau terlahir sebagai seorang putra pangeran begitu. Tetapi saya juga melihat siswa Sang Buddha itu pun juga tidak hanya dari golongan bangsawan. Ada yang contoh Sunita, Bante, ada juga Losaka, di mana ya dalam tanda kutip adalah orang yang paling sial, adalah orang yang paling miskin, katakanlah seperti itu, Bante. Tetapi dia mencapai pencapaian arahat begitu loh, Bante. Artinya kan persepsi saya adalah kalaupun memang dia mempunyai sebuah karma baik yang luar biasa, di mana diakhiri dengan mencapai tingkat kesucian arahat, seharusnya dia mempunyai ya karma baik itu kan ya ekonomi, kerupawanan, seperti itu kan, Bante ya. Itu menurut saya, Bante. Tetapi saya mendapati siswa Sang Buddha di mana dia mencapai tingkat kesucian arahat, tetapi dia terlahirkan dalam kondisi yang, mohon maaf, mungkin fisik saya nggak tahu, Bante, tapi kan kemasuran dia tidak dapatkan, ekonomi dia nggak dapatkan, bahkan dikucilkan, diusir dan sebagainya begitu. Itu yang mungkin yang pertama, Bante. Yang kedua adalah eh, apa yang menjadi sebab contoh saya dilahirkan di keluarga saya begitu, Bante. Jadi apa hal-hal yang kemudian menjadi sebab sehingga saya dilahirkan di keluarga saya begitu. Terima kasih, Bante. ya, baik. Eh, yang pertama, kalau kita baca Nidikanda Sutta, orang bisa wajahnya bagus, lahir dalam surga, dan segala macam itu akibat dari perbuatan baik. Ya, nah, tapi yang dijelaskan di Nidikanda Sutta itu adalah akibat dari perbuatan baik. Tapi tidak cerita tentang akibat dari perbuatan buruk. Dan suta-suta yang lain banyak sekali bercerita tentang akibat dari perbuatan buruk. Jika seorang itu dulunya suka ada cerita itu seorang biku gara-gara dia dulu pernah apa namanya menjadi seorang dewa, terus dia mengganggu seorang biku, dua orang biku memecah belah dua orang biku yang sebetulnya bersahabat, terus dia itu menyamar menjadi wanita sehingga satu biku ini dimusuhin oleh biku yang lain gara-gara dianggap melanggar parajika. Nah, akhirnya dia ketika menjadi seorang biku, dia juga diikuti sosok wanita yang tidak kelihatan oleh dia, tapi dilihat oleh orang lain. Nah, itu akibat dari karma buruknya. Dan banyak lagi cerita-cerita lain. Jadi, tidak harus orang itu lahir dengan kekayaan yang luar biasa, kemudian jadi biku dan mencapai arahat. Banyak juga mereka yang kekayaan luar biasa, tapi tidak bisa mencapai arahat, tidak bisa mencapai kesucian yang tinggi. Ya, salah satunya mungkin seperti Anathapindika. Dia suka berdana sekali, tapi dia hanya mencapai Sotapanna. Ya, nah
Jadi tabungan karma apa yang dibuat oleh mereka itu sehingga mereka bisa mencapai arahat seperti itu. Jadi seseorang itu untuk mencapai suatu arahat perlu ada karma baik memang. Tapi dia juga terima juga karma buruk. Nah, yang tahu potensinya itu adalah seorang sama Sang Buddha. Sang Buddha hanya melihat, oh seperti Sunita. Walaupun dia itu tukang sapu jalanan akibat karma buruknya dulu, tapi dia punya potensi karma baik, yaitu dia bisa mencapai kesucian. Nah, jadi orang yang lahir di zaman Sang Buddha ada, itu sebetulnya sudah dapat karma baik. Kita ini gimana? Kita kan tak ketemu Sang Buddha, tapi untunglah masih ada ajarannya. Tapi kalau orang bisa ketemu dengan Sang Buddha, itu sebuah karma baik. Hanya saja sekarang, apakah Anda punya potensi dalam hal ini untuk mencapai kesucian? Karena Sang Buddha melihat ibaratnya seperti teratai. Teratai itu ada yang baru kena matahari langsung mekar. Ada yang perlu 1 hari, besoknya baru bisa mekar. Ada yang baru tumbuh dari bawah keluar ke permukaan, jadi tunggu lagi kira-kira seminggu baru bisa mekar. Ada yang tidak bisa tumbuh, akhirnya dimakan sama kura-kura. Itu perumpamaan manusia. Ada manusia yang diajarkan sekali saja, dia langsung mencapai kesucian. Ya, ada orang yang perlu berlatih. Sebetulnya Bante Sariputta dan Moggallana itu dia perlu berlatih selama 2 minggu. Seminggu dan 2 minggu. Jadi Bante Moggallana seminggu berlatih mencapai kesucian, Bante Sariputta 2 minggu untuk mencapai kesucian. Jadi masih perlu berlatih. Nah, kemudian eh, ada yang perlu bertahun-tahun berlatih sampai setengah mati baru bisa mencapai kesucian. Jadi karma itu adalah potensi. Kita semua punya potensi. Sekarang potensi itu didukung nggak oleh usaha kita sekarang ini? Itu penting. Semua orang itu punya kesimpanan karma baik, karma buruk. Karma baik, karma buruk ini bisa berbuah. Tergantung tindakan kita sekarang ini mendukung nggak karma baik itu tumbuh. Mendukung nggak karma buruk itu tumbuh. Misalnya, kalau Anda karma buruk. Kalau Anda bergaul dengan orang yang buruk, kemudian kumpul sama mereka, itu mengkondisikan karma buruk Anda akan berbuah. Misalnya berteman dengan narkoba, nanti Anda ketangkap juga sama orang. Itu dari mana bisa muncul begitu? Karena Anda mengkondisikan karma buruk berbuah. Sebaliknya, kalau kita sering ke wihara, sering mendengarkan dhamma, menghindari yang buruk, maka kita mengkondisikan karma baik itu berbuah. Kita aman dari hal-hal yang buruk. Kita malah dapat yang baik-baik. Jadi semuanya itu adalah potensi-potensi yang sudah kita tanam. Dan sekarang ini kita melakukan apa itu lebih penting. Jadi seorang umat Buddha tidak membicarakan kehidupan yang lalu apa, tapi kehidupan yang sekarang ini lakukan apa. Karena kehidupan lalu kita tidak bisa kembali lagi. Tapi kehidupan yang sekarang dan ke depannya itu masih jadi paling penting. Makanya dikatakan Bhaddekarata Sutta, berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari. Karena tawar-menawar dengan Raja Kematian dan pasukan besarnya tidak ada. Kita nggak bisa menawar-menawar. Kalau nanti aja aku mati masih muda, nggak bisa. Kalau memang saatnya meninggal, ya mati. Jadi, kita ini semua punya potensi. Hanya saja, kita mau nggak berusaha. Misalnya gini, semua orang punya potensi untuk menjadi penyanyi selama orang itu bisa berbicara.
Ya, nggak usah penyanyi lah, penceramah lah. Semua orang bisa punya potensi untuk menjadi penceramah. Selama dia masih bisa mengeluarkan suara untuk berbicara dan orang mengerti apa yang dikatakannya. Kita kan bisa bicara sama seorang, cuman kan sekarang mau nggak melatih berceramah dan harus siap mental, malu, keringatan, dan segala macam gugup dan diketawain orang, itu harus siap. Nah, kalau sudah bisa itu, Anda bisa jadi penceramah. Semua orang bisa. Masalahnya mau apa enggak, gitu ya. Nah, jadi kalau soal arahat tadi, kita nggak bisa lihat karena yang lihat itu potensinya adalah seorang Buddha. Dan pasti orang itu punya tabungan karma baik. Kalau kita baca riwayat-riwayat para arahat, para sawaka yang eh, para arahat yang terkenal, itu semuanya adalah akibat dari perbuatan baik di masa lampau di mana dia melakukan namanya mahadana. Mahadana itu melakukan dana selama 7 hari kepada Sang Buddha dan para biku, jadi biku sangga yang banyak jumlahnya, dilakukan berturut-turut selama 7 hari. Setelah itu dia bertekad depan seorang Buddha. Saya ingin menjadi seorang arahat seperti murid Sang Buddha yang ini misalnya. Nah, nanti dia dengan berjalannya waktu, dia buat karma baik, karma buruk, karma baik, karma buruk. Tapi tekadnya itu, tabungannya itu sudah ibaratnya mengarahkan dia ke sana. Itu kan hukum tarik menarik, toh. Kalau kita sudah bertekad, itu kan seperti menarik kita ke sana. Misalnya kita bilang, aku sudah nggak mau lagi ketemu dia. Malah ketemu dia terus. Itu namanya itu seperti hukuman tarik, 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 menarik gitu. Nah, jadi itu yang terjadi ketika seorang itu bisa mencapai arahat. Jadi tidak bisa lihat potensi dari, oh dia harus orang kaya, harus orang demikian. Tidak bisa. Karena potensi itu hanya dilihat oleh seorang Buddha. Dan orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya bisa jadi arahat. Karena dia pernah buat karma buruk yang besar. Sehingga menjadi hidupnya sulit. Tapi dia punya simpanan karma baik yang besar juga. Yaitu potensi menjadi arahat. Nah, itu yang bisa dilihat oleh seorang Buddha. Nah, itu ya jawabannya. Terima kasih, Bante. Kira-kira puas jawaban pertama? Yang kedua, Bante. Oh, yang sekarang kedua. Sekarang saya ingin tanya pada Ni dan mungkin yang lain. Untuk membuat sebuah mie goreng, apa yang perlu dipersiapkan? Air. Air. Ya, Terus mie-nya harus ada, Bante. mie-nya, apa Harus lagi? ada. Kompor, tongkes, Kompor, apa tong, lagi? tongkesnya, Panci, panci, apa lagi? telur, telur, Bante. Telur, apa lagi? Orang yang masak juga perlu. Kalau nggak ada orang yang masak, siapa yang masak? Iya kan? Artinya apa? Sang Buddha tidak pernah menjelaskan bahwa semuanya itu adalah satu sebab saja. Banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita bisa model seperti sekarang ini, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Di samping faktor karma, jadi kalau bilang karma, karma itu sangat rumit. Jadi Sang Buddha mengatakan acinteya. Karena faktor-faktor yang mempengaruhinya itu sangat banyak, ya. Sehingga kita bisa lahir di keluarga ini, keluarga itu. Faktornya banyak, ya. Faktor pertama ya karma kita sendiri.
Kemudian faktor kedua ya ada hubungan karma dengan keluarga itu. Faktor ketiga, terjadi pertemuan antara ovum dan sperma. Sehingga bisa muncullah Pak Dani sekarang. Nah, sekarang begitu banyak yang lain-lain, kenapa lahirnya di keluarga itu. Itu pun juga ada hubungan karmanya. Jadi kita tidak bisa menentukan karma apa itu. Itu namanya karma kelahiran. Kita bisa lahir di keluarga A, B, C, D, itu adalah karma yang kita bawa masa lalu. Bagaimana perhitungannya, kita nggak bisa tahu. Karena faktornya itu banyak sekali yang mempengaruhi. Ya, jadi daripada kita memikirkan kenapa aku dilahirkan di keluarga ini ya, kenapa aku di sini ya, kenapa aku lahirnya di Nunukan ya, kenapa aku lahir di sini. Daripada mengatakan yang masa lalu, lebih baik Anda berpikir ke depan. Gimana ke depan ini? Apa yang harus saya lakukan? Gimana supaya saya hidupnya bahagia? Berbuat baik seperti apa? Jadi seorang umat Buddha tidak menyesali apa yang sudah terjadi, tapi ke depan bagaimana. Yang sudah lewat ya sudah. Mau diapain juga akan kembali. Tapi yang ke depan itu yang penting. Oke, ada orang yang lahir tangannya buntung misalnya. Nanti dia meratapi kebuntungannya itu. Aduh, saya kok buntung tangannya ya. Aduh, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak bisa nulis. Ini gara-gara karma buruk saya mungkin dulu suka potong apa kaki sapi, jualan jualan sop kaki sapi kali ya, atau sop kaki kambing gitu. Jadi 4 kaki tangan semua dipotong gitu kan. Waduh, sekarang saya buntung semua. Nah, Anda meratapi itu, Anda tidak bisa maju. Anda akan masuk ke dalam panti cacat. Tapi kalau kita lihat ada seorang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, hidupnya bisa bahagia jadi motivator. Karena dia tidak meratapi siapa namanya itu ya, saya lupa ada quick 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 susah namanya itu. Itu kan dia menulis buku, jadi motivator, ya kakinya itu nggak ada, kakinya tinggal jarinya aja, kecil orangnya, tangan nggak ada, tapi bisa. Nah itu semua karena dia tidak melihat masa lalu, tidak meratapi masa lalu, tapi ke depannya harus bagaimana. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita sebagai umat Buddha, saya ke depan bagaimana saya tidak berbuat buruk, banyak berbuat baik. Ya,